Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu.
dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah.
Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang sebagai milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sore hari ini kita merayakan Hari Raya Natal, dan dalam bacaan Injil kita diajak merenungkan dari Injil Yohanes, yang kita tahu memang Injil Yohanes memiliki pendekatan yang berbeda, berbicara tentang kelahiran Yesus. Pada awal mula adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Gandengan perayaan Hari Raya Natal dengan firman atau sabda ini sebenarnya telah menjadi pemahaman kita, telah menjadi pemahaman yang luar biasa. Karena apa? Karena ternyata pendekatan Injil Yohanes langsung merujuk pada inti dari misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Maka mungkin bahasanya memang tidak terlalu mudah, dan bahkan kita tadi juga mendengarkan sesuatu yang terus diulang-ulang, ya, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana mendekati misteri Allah ini dalam Injil Yohanes? Bagaimana kita bisa memahami, terlebih bagaimana kita merayakan Natal di tahun 2021 ini? Banyak peristiwa dan tentu banyak hal yang telah kita lalui, terlebih dalam situasi pandemi ini. Banyak hal yang sungguh bisa menjadi ketakutan dalam hidup kita, bisa menjadi kekhawatiran dalam hidup kita, bisa menjadi masalah dalam hidup kita, dan sebagainya. Bahkan mungkin juga bisa menjadi sesuatu yang menjadikan kita tanpa harapan. Peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman itu tentu saja bukan sesuatu yang enak untuk diingat. Maka disinilah, saudari-saudaraku yang terkasih, sebenarnya misteri Allah hadir dalam peristiwa-peristiwa yang sulit dalam hidup kita. Tema Natal yang diambil, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus dihadirkan dalam pengalaman hidup manusia. Dan kalau kita runtut dalam sejarah keselamatan, memang benar bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Tetapi yang menciptakan kita, itu malah sekarang ada bersama-sama dengan kita. Apa yang Anda rasakan ketika Sang Pencipta hadir bersama kita sekarang?
Apa yang Anda rasakan ketika yang maha tinggi itu ternyata menjadi manusia seperti kita, bahkan menjadi bayi ya, yang mungil, yang ada di kandang. Apa yang kita rasakan ketika Allah hadir dalam pribadi yang sangat lemah. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu bukan sebuah pengalaman yang gampang sekali lagi. Tetapi saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan bagaimana peristiwa atau cinta kasih Allah ini sebenarnya menjadi peristiwa yang sederhana. Allah ingin menunjukkan dirinya dengan sosok yang sederhana. Dan sekaligus mau menunjukkan kepada kita sebuah misteri yang rumit yang tidak dikenali. Atau kita sebut misteri ilahi itu menjadi misteri yang sangat dipahami oleh manusia. Yaitu misteri cinta. Maka pertanyaan saya untuk kita sekalian, apa yang Anda rasakan pada hari raya Natal ini? Apakah Anda merasakan getaran cinta itu? Sampai melorot masker, ngomong kebanteran. Apa yang Anda rasakan getaran cinta Allah itu? Gimana? Apakah ada yang merasakan? Gimana? Ada yang merasakan? Oh, potoromo gitu. Getaran cinta itu apa? Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman Yesus yang hadir, pengalaman Putra Allah yang hadir, sebenarnya ingin menyapa secara personal misteri yang tidak terlihat. Misteri ilahi itu menjadi misteri cinta yang biasa kita rasakan. Dan peristiwa atau pengalaman cinta itu sebenarnya menjadi pengalaman yang real ya. Maka orang yang mengalami cinta, merasakan cinta, itu rasanya nano-nano katanya. Ada yang nangis, ada yang gembira, ada hatinya yang bersemi, semarak. Kalau dalam kartun gitu atau emo gitu gambarnya ada waru-warunya begitu. Ada rasa cinta. Anda merasakan atau tidak? Atau tadi pagi saya khotbah, saya katakan, ketika tadi Anda bangun pagi, apa yang Anda lihat dari anggota keluarga Anda atau pasangan hidup Anda? Apa yang berbeda pada hari raya Natal ini pada pasangan Anda atau keluarga Anda? Wah, bojoku bengesane wabing Romo. Wah, bojoku Romo tuwek. Apa yang Anda lihat? Ada yang berbeda atau tidak? Ini diam semua, ini kademen apa piye ya ini ya? Kok AC-nya kayaknya saya ini juga kedinginan, bisa dimatikan. Apa yang Anda rasakan? Getaran cinta itu atau tidak? Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita membayangkan pengalaman Natal ini menjadi pengalaman yang istimewa ya. Karena kalau dalam perayaan Natal memang semuanya serba meriah ya. Dekorasi ya. Dan mungkin tidak hanya di gereja atau kapel, bisa jadi di tempat-tempat tertentu dengan pernak-pernik yang meriah. Tetapi bagaimana sebenarnya misteri itu dihadirkan? Bapak, Ibu, saudari-saudara, sebenarnya sudah diajak untuk merenungkan itu melalui pengalaman pendalaman masa Advent ya. Masih ingat ya pendalaman Advent? Temanya apa? Temanya ada di situ ya, bisa dibaca ya.
Nah, ada di situ contekannya. Saya minta buat contekan supaya kalau saya tanya bisa jawab ya. Lingkungan, gimana? Lingkungan, wujud persekutuan sakramental yang menantikan kedatangan Tuhan. Wujud persekutuan sakramental, lingkungan. Ya. Tetapi mungkin kita bisa lebih sempitkan lagi sebagai keluarga. Wujud persekutuan sakramental itu seperti apa? Relasi kita sebagai sesama orang Katolik ini punya relasi khusus. Persekutuan sakramental. Relasi kita, aku dan kamu ini menjadi relasi kita antara Allah dengan kita semua. Aku, kamu, di tengahnya Allah. Ilahi. Tetapi kita diajak untuk mewujudkan persekutuan sakramental ini menjadi persekutuan yang real sehari-hari. Maka cinta kasih Allah yang kita rasakan, misteri cinta yang kita rasakan, ini sekarang harus menjadi cinta yang terwujud dalam realitas kita setiap hari. Maka perayaan Natal artinya tidak hanya merayakan, ya Tuhan terima kasih atas cintamu, ya Tuhan terima kasih atas pengharapanmu, terima kasih atas keselamatanmu. Tidak, sekarang bagaimana mewujudkan itu dalam kebersamaan kita, mulai dari keluarga. Apa yang Anda rasakan pada hari raya Natal ini? Biasanya Natal itu ada tukar kado gitu ya. Ini ada enggak di keluarga yang tukar kado? Wes gumbale bapakmu gak apa-apa, ijol-ijolno gak apa-apa. Yang penting ditukar. Sebenarnya itu hanya sebagai simbol bahwa ada saling memberi. Cinta Allah yang besar ini sebenarnya pemberian Allah pure untuk manusia. Tetapi apakah manusia ini juga ikut saling memberi? Maka dalam perayaan Natal ini, kalau boleh ditanyakan dalam diri kita, apa sih sebenarnya hadiah yang telah aku berikan ya, kepada anggota keluargaku? Hadiah apa yang telah aku berikan? Tadi bapak-bapak ini sudah dapat kado apa dari istri hari ini, hari raya Natal ini? Atau ibu-ibu ini sudah dapat kado Natal apa dari suami? Biasa Romo, omelan Romo. Wis isuk wis buyuh. Hadiah apa yang Anda berikan? Sebagai anak-anak apa yang Anda berikan kepada orang tua pada hari raya Natal ini? Kado apa yang Anda berikan? Apa yang Anda berikan kepada Romo? Ya, Romo nagih kado ya. Pemberian cinta kasih Allah inilah yang sebenarnya saudari-saudaraku yang terkasih menjadi sebuah pemahaman, pengalaman kita akan misteri Allah yang besar itu. Dan kadang-kadang kita lupa. Kita merayakan Natal dengan kemeriahan, dengan hiruk pikuknya. Tetapi apakah aku telah menjadi bagian dari misteri Allah yang besar itu? Maka sekali lagi saudari-saudaraku, persekutuan karena ikatan ilahi ini harus diwujudkan dalam relasi yang nyata. Dan itu telah diteladankan sendiri oleh Allah. Allah tidak hanya bersabda ternyata, tetapi Allah menjadi sabda. Allah menjadi manusia. Allah menjadi bayi Yesus yang hadir di tengah-tengah kita dan mencintai kita secara real. Allah tidak hanya ada di awang-awang. Allah tidak hanya ada dalam persepsi-persepsi manusia. Allah hadir dalam diri bayi Yesus. Allah hadir sebagai manusia supaya bisa menyapa kita secara nyata dalam hidup setiap hari.
Maka saudari-saudara, mari kita juga menjadi bagian dalam karya cinta kasih Allah. Semoga kita juga menjadi perwujudan cinta Allah yang real. Semoga kita juga menjadi kado yang indah bagi orang-orang terdekat kita. Semoga kita juga menjadi pengharapan kegembiraan seperti bayi Yesus bagi orang-orang yang kita kasihi. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.